Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok respirasi yang akan menjelaskan tentang respirasi pada tumbuhan. Dengan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Helendra Linda, ada teman saya Nisa Setia Arsy, Wina Nurlayeli, Asti Maulida, Meli Ayu, Fahmil, dan Rere Patroza. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu respirasi. Respirasi adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Respirasi juga bisa diartikan sebagai reaksi oksidasi senyawa organik untuk menghasilkan energi. Energi ini digunakan untuk aktivasi sel dan kehidupan tumbuhan, seperti sintesis atau anabolisme, gerak, pertumbuhan, dan perkembangan. Respirasi pada tumbuhan berlangsung siang dan malam karena cahaya bukan merupakan syarat. Jadi, proses respirasi selalu berlangsung sepanjang waktu selama tumbuhan hidup. Macam respirasi. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, respirasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama respirasi aerob, respirasi yang memerlukan oksigen, penguraiannya lengkap sampai menghasilkan energi, karbon dioksida, dan uap air. Yang kedua, respirasi anaerob, yaitu respirasi yang tidak memerlukan oksigen, tetapi penguraian bahan organiknya tidak lengkap. Respirasi ini jarang terjadi, hanya dalam keadaan khusus. Kemudian perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob umum terjadi pada semua makhluk hidup termasuk tumbuhan, berlangsung seumur hidup, energi yang dihasilkan besar, tidak merugikan tumbuhan, memerlukan oksigen, hasil akhir berupa karbon dioksida dan uap air. Yang kedua, respirasi anaerob hanya terjadi dalam keadaan khusus, bersifat sementara. Energi yang dihasilkan kecil, jika terjadi terus-menerus akan menghasilkan senyawa yang bersifat racun bagi tumbuhan. Tidak memerlukan oksigen, hasil akhirnya berupa alkohol atau asam laktat dan karbon dioksida. Substrat respirasi. Respirasi itu sendiri yaitu setiap bahan organik tumbuhan yang teroksidasi sebagian atau reproduksi dalam metabolisme respiratoris. Pada umumnya, substrat untuk respirasi adalah zat yang tertimbun dalam jumlah yang relatif banyak yang merupakan senyawa antar hasil penguraian. Hasil penguraian sendiri disebut itu metabolisme antara. Di dalam respirasi substrat terdapat karbohidrat yang merupakan substrat utama respirasi dalam sel-sel tumbuhan dengan glukosa sebagai molekul pertama. Substrat respirasi yang paling penting di dalam karbohidrat adalah yaitu sukrosa dan pati. Kemudian dalam beberapa jaringan tumbuhan selain karbohidrat, senyawa lain yaitu menjadi substrat respirasi. Pada biji-bijian tertentu seperti jarak mengandung lemak yang sangat tinggi sebagai bahan cadangan yang terdapat di dalam jaringan endosperma yang mengelilingi embrio. Terus kemudian selama beberapa hari pertama, perkembangan lemak ini akan diubah menjadi sukrosa yang selanjutnya diserap dan direspirasi oleh embrio yang sedang tumbuh. Terus kemudian pada saat keadaan tertentu dalam beberapa jaringan tumbuhan juga asam organik dapat digunakan sebagai substrat respirasi, misalnya asam organik berkarbon 4 atau asam malat yang timbul dalam daun tumbuhan
sirkulen famili Capsulaceae, dan asam malat ini direspirasi menjadi karbon dioksida dan air melalui mekanisme khusus, yaitu asam organik berkarbon 2 atau glikolat yang ditimbun dalam daun yang disinari sebagian tumbuhan tinggi yang dapat digunakan untuk respirasi. Terus protein tersebut direspirasi kecuali dalam keadaan tertentu. Kemudian protein berperan sebagai substrat respirasi selama tahap awal perkecambahan biji yang mengandung protein tinggi sebagai cadangan makanan. Setelah itu, protein akan diubah menjadi asam-asam amino, yang kemudian asam amino diubah menjadi senyawa respirasi karbohidrat. Dengan demikian, asam amino direspirasi oleh jalur yang digunakan oleh respirasi glukosa. Selanjutnya, mekanisme respirasi. Yang pertama, mekanisme aerob. Untuk mekanisme aerob sendiri dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif pirufat, siklus Krebs, dan transport elektron. Nah, mari kita jelaskan satu persatu ya. Untuk tahap 1 yaitu glikolisis, serangkaian reaksi mengubah glukosa menjadi asam pirufat. Glikolisis berlangsung di dalam sitoplasma sel. Glikolisis dapat dibagi dalam 2 fase utama, yaitu 1. Fase persiapan, di mana glukosa diubah menjadi 2 senyawa 3 karbon. Pada fase ini membutuhkan energi 2 ATP. Kemudian fase oksidasi, yaitu senyawa 3 karbon diubah menjadi asam pirufat. Pada fase ini dihasilkan 2 molekul asam pirufat dan dihasilkan energi sebesar 2 NADH2 dan 4 ATP. Kemudian untuk tahapan yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif pirufat. Adalah proses pengubahan asam pirufat yang dihasilkan pada tahap akhir glikolisis menjadi senyawa asetil-CoA. Yang ketiga, siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan pembongkaran asam pirufat secara aerob menjadi karbon dioksida dan air serta sejumlah energi kimia. Reaksi ini berlangsung di dalam matriks mitokondria. Nah, siklus Krebs terjadi dalam 2 fase utama, yaitu fase pembentukan sitrat dan fase regenerasi asam oksaloasetat. Pada reaksi siklus Krebs dihasilkan energi sebanyak 6 NADH2, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 CO2. Kemudian tahap yang keempat adalah transport elektron dan fosforilasi oksidatif, yaitu tahap pengubahan NADH dan FADH menjadi energi dalam bentuk ATP. Transport elektron ini berlangsung di dalam membran mitokondria sebelah dalam. Hasil tahapannya adalah berupa 38 ATP. Nah, selanjutnya adalah jalur pentosa fosfat. Jalur pentosa fosfat ini terjadi di dalam sitoplasma sel. Nah, kemudian mekanisme respirasi anaerob atau yang lazim juga disebut fermentasi. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel tanpa membutuhkan oksigen. Gula adalah bahan yang umum dalam fermentasi. Beberapa contoh hasil fermentasi adalah etanol, asam laktat, dan hidrogen. Nah, selanjutnya adalah respirasi intramolekuler. Respirasi intramolekuler terjadi sama seperti pada proses fermentasi.
Respirasi anaerob dapat berlangsung pada biji-bijian seperti jagung, kacang, padi, biji bunga matahari, dan lain sebagainya yang tampak kering. Faktor yang mempengaruhi respirasi dapat dibedakan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Yaitu jumlah plasma dalam sel. Jaringan-jaringan meristematis muda memiliki sel-sel yang masih penuh dengan plasma dengan viabilitas tinggi biasanya mempunyai kecepatan respirasi yang lebih besar daripada jaringan-jaringan yang lebih tua di mana jumlah plasmanya sudah lebih sedikit. Jumlah substrat respirasi dalam sel. Tersedianya substrat respirasi pada tumbuhan merupakan hal yang penting dalam melakukan respirasi. Umur dan tipe tumbuhan. Respirasi pada tumbuhan muda lebih tinggi dari tumbuhan yang sudah dewasa atau lebih tua. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar sel atau lingkungan. Terdiri atas suhu. Pada umumnya, dalam batas-batas tertentu kenaikan suhu menyebabkan pula kenaikan laju respirasi. Kecepatan reaksi respirasi akan meningkat untuk setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Namun, hal ini tergantung pada masing-masing spesies tumbuhan. B. Kadar oksigen udara. Pengaruh kadar oksigen dalam atmosfer terhadap kecepatan respirasi akan berbeda-beda tergantung pada jaringan dan jenis tumbuhan. Tetapi meskipun demikian, makin tinggi kadar oksigen di atmosfer, maka makin tinggi kecepatan respirasi tumbuhan. Kadar CO2 udara. Semakin tinggi konsentrasi karbon dioksida diperkirakan dapat menghambat proses respirasi. Kadar air dalam jaringan. Pada umumnya, dengan naiknya kadar air dalam jaringan, kecepatan respirasi juga akan meningkat. Ini nampak pada biji yang sedang berkecambah. Cahaya. Cahaya dapat meningkatkan laju respirasi pada jaringan tumbuhan yang berklorofil karena cahaya berpengaruh pada tersedianya substrat respirasi yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Luka dan stimulus mekanik. Luka atau kerusakan jaringan pada jaringan daun menyebabkan laju respirasi naik untuk sementara waktu, biasanya beberapa menit hingga 1 jam. Luka memicu respirasi tinggi karena 3 hal, yaitu 1. Oksidasi senyawa fenol terjadi dengan cepat karena pemisahan antara substrat dan oksidasinya dirusak. 2. Proses gliolisis yang normal dan katabolisme oksidatif meningkat karena hancurnya sel-sel sehingga menambah mudah substrat dicapai enzim respirasi. 3. Akibat luka biasanya sel-sel tertentu kembali ke keadaan meristematis diikuti pembentukan kalus dan penyembuhan atau pembaikan luka. Garam-garam mineral. Jika akar menyerap garam-garam mineral dari dalam tanah, laju respirasi meningkat. Hal ini dikaitkan dengan energi yang diperlukan pada saat garam atau ion diserap dan diangkut. Keperluan energi itu dipenuhi dengan kenaikan laju respirasi. Fenomena ini dikenal dengan respirasi garam. Oke, next. Berdasarkan materi yang di atas ya, kita bisa simpulkan apa yang dimaksud dengan respirasi. Respirasi adalah reaksi oksidasi senyawa organik untuk menghasilkan energi. Energi ini digunakan untuk aktivitas sel dan kehidupan tumbuhan seperti sintesis, anabolisme, gerak pertumbuhan, perkembangan, energi kimia yang dihasilkan dari proses respirasi. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen,
Respirasi pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, respirasi aerob umumnya terjadi pada semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan, berlangsung seumur hidup. Energi yang dihasilkan besar, tidak merugikan tumbuhan, memerlukan oksigen. Hasil akhir merupakan karbon dioksida dan uap air. Terus untuk yang kedua, anaerob hanya terjadi dalam keadaan khusus, bersifat sementara, hanya pada fase tertentu saja. Mekanisme respirasi aerob meliputi proses glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif, piruvate, siklus Krebs, sistem transport elektron dan fosforilasi oksidatif, serta jalur pentosa fosfat. Terus yang keempat, mekanisme respirasi anaerobik meliputi proses fermentasi dan respirasi intramolekul. Terus yang kelima adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi respirasi, terdiri dari dua macam. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah jumlah plasma dalam sel, jumlah substrat respirasi dalam sel, umur dan tipe tumbuhan. Terus yang faktor yang kedua, eksternal. Suhu, kadar oksigen dan karbon dioksida, dan kadar air dalam jaringan cahaya. Luka dan stimulus mekanik, serta pengangkutan garam-garam mineral dari dalam tanah. Itu kesimpulan dari materi yang telah tadi dibacakan oleh teman-teman saya. Sekian.